hormati, saya hormati di bawah waktunya untuk memasuki materi yang pertama terkait dengan masalah moderasi. Ini nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Kasubag SPU dari kantor Nasional Agama Kabupaten Wonogiri, Bapak Haji Haryadi MSI. Untuk itu kami mohon kepada para peserta untuk betul-betul memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan, dan saya yakin terkait dengan biografi beliau sudah tahu, sudah kenal. Lebih besar nanti biar beliau sendiri yang akan memperhatikan, karena mengingat waktu, maka sepenuhnya kami aturkan kepada beliau Bapak Kasubag SPU untuk pemimpinan dari pertama, dan setelah waktunya kami serahkan kepada beliau. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadlil haqqi wan nawa wa wal istawa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa taqul wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap peserta pelatihan pengembangan profesi rujukan. Pada kesempatan ini kami matur untuk yang kedua terkait dengan moderasi beragama. Jadi mohon maaf saya secara hari ini tidak menyiapkan melalui monitor ataupun digital, karena sekali lagi setahu saya ini diperintahkan untuk menyampaikan pada pembukaan saja, namun ternyata ada materi moderasi beragama. Untuk ini kami ingin menyampaikan, dan sebelumnya kami sudah matur, mungkin nanti kita harus berbagi Bapak Ibu, karena saya sudah menyanggupi satu kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Katolik. Hari ini juga ada di Saraswati. Tadi juga sudah di WA saya matur kalau saya masih ada di posisi di sini. Nah, untuk itu mudah-mudahan dalam waktu yang singkat nanti kami bisa pada Bapak sekalian untuk berbagi informasi, bersumber keilmuan terkait dengan bagaimana moderasi beragama ini harus diterapkan di tengah kita semua. Baik, kita mulai dari apa kemauan negara kita ini Bapak sekalian. Jadi kita kalau ingin membaca apa yang ingin dilakukan itu, tentu ini pucuk pimpinan atau puncak dari image kita itu apa yang telah menjadi janji Presiden Wakil Presiden terpilih. Tetapi tidak cukup itu, karena itu juga sudah akan dituangkan dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan itu diterjemahkan oleh masing-masing lembaga. Dan perlu diketahui bahwa di periode kedua pemerintahan Jokowi Pak Ma'ruf Amin ini ditegaskan tidak ada kementerian, lembaga yang punya visi misi sendiri. Semuanya harus mengacu ke sana. Nah, oleh karenanya kita Kementerian Agama telah memahami itu, dan melalui PMA nomor 18 tahun 2020, disitulah kita akan mencoba membaca arahnya itu kemana dan apa yang akan dikerjakan, sekaligus yang menjadi prioritas yang akan dikerjakan apa saja. Di PMA nomor 18 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Agama, di situ disebutkan bahwa moderasi beragama itu merupakan satu kegiatan prioritas. Nah,
akan dikerjakan terus, baik di tahun 2020, 21, 22 sampai 24. Ini dianggap penting. Karena apa? Kita tidak akan bisa melangsungkan kebangsaan ini kalau para pemeluk agamanya ini selalu bertengkar, baik di internal pemeluk agamanya maupun antar. Ini tidak akan terjadi pembangunan, tidak akan terjadi stabilitas nasional, tidak akan bisa tercipta. Maka moderasi beragama itu menjadi sesuatu yang sangat urgen. Dan Kementerian Agama waktu itu Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri kita Bapak LHS, di tahun 2019 telah mencanangkan moderasi beragama itu. Tidak lama kemudian di PBB juga sama Pak. Ternyata mereka juga mengangkat pentingnya moderasi beragama. Ini data-datanya ini kami kebetulan tidak menyiapkan untuk itu. Jadi antara Vatikan dengan pemimpin agama tertinggi Mesir, kemudian dengan para pengagaman tingkat Islam di dunia, ini juga melakukan lobby-lobby dan komunikasi yang intens agar moderasi beragama itu bisa terwujud di dunia ini. Ini yang berkepentingan tidak hanya umat Islam, Katolik, Hindu, Kristen, Islam, Buddha dan seterusnya, dan agama-agama yang ada di dunia ini berkepentingan terwujudnya moderasi beragama. Moderasi beragama itu gampang, simpulnya itu bagaimana cara pandang dan sikap keagamaan yang berada dalam posisi tengah-tengah, di wasaton, tengah-tengah. Tawasul, prinsip tawasul di situ. Jadi kalau yang Islam yo urasi kanan banget, ora kiri-kiri banget, Kristen juga tidak begitu. Ini semua agama berlaku bagi semua agama. Dan kita yang Islam juga seperti itu. Maka bagaimana pandangan agama yang moderasi itu adalah sebagaimana mungkin kita ngambil satu ungkapan yang disampaikan oleh Profesor Mufti Ali. Jadi katanya simple. Simpulannya itu simple. Moderasi beragama itu agree and disagreement. Jadi agree and disagreement. Kita itu sepakat dalam ketidaksepakatan. Itu intinya seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Agree and disagreement. Sama. Kita itu yang Kristen ya meyakini dengan sesuai Kristennya, yang Katolik dengan seperti Katoliknya, yang Hindu Buddha, yang Islam juga begitu. Kita sudah sepakat bahwa itu perbedaan yang harus sama-sama dimaklumi. Sudah sepakat untuk berbeda, tetapi tetap dalam satu koridor kebangsaan, nanti dipersatukan oleh persatuan kebangsaannya, persatuan kemanusiaannya. Ini yang membingkai, yang menghubungkan di antara pemeluk agama yang berbeda tadi. Nah, agreement and disagreement ini mari menjadi kata kunci dalam perkembangan pergaulan antar agama dewasa ini, karena kita mengetahui beberapa waktu belakangan ini juga sudah mulai muncul isu-isu keagamaan yang mohon maaf bikin miris ya, agak miris. Dengan dalih dan atas nama agama bisa membunuh orang lain yang tidak sepaham. Dengan dalih dan keyakinan agamanya boleh membunuh orang lain. Nah, ini tentu akan berbahaya kalau di semua pemeluk agama itu akan menerapkan cara-cara berpikir yang eksklusif atau ekstrim tadi. Maka Kementerian Agama diamanati oleh negara dalam hal ini melalui RPJMN 2020-2024 harus membangun moderasi beragama. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum ke sana kita ingin menyaksikan dulu intinya di RPJMN di Renstra kita berdasarkan PMA 18 tahun 2020 ini ada 6 prioritas yang akan kita laksanakan. Jadi dari berbagai menteri ini bisa jadi kalau nanti ganti menterinya juga ada modifikasi, tetapi ini
akan diupayakan akan berkelanjutan karena itu pengambilnya dari RPJM tadi di rencana strategis kita. Hanya perumusannya mungkin bisa jadi agak berbeda-beda. Sebenarnya apa saja sih yang menjadi program prioritas kita? Karena semuanya penting, Pak. Tapi dalam setiap durasi atau periode kepemimpinan itu punya prioritas program yang akan dikerjakan. Nah, Kementerian Agama di tahun 2021 ini menetapkan ada 6 prioritas yang akan dikerjakan. Program 6 itu yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Nah, sesuai dengan yang akan kita bahas pada hari ini. Ini agak penting, penguatan moderasi beragama. Lalu yang kedua apa? Transformasi digital. Nanti untuk moderasi beragama akan kita sampaikan di belakang. Jadi kita ingin membedah dulu apa sih Kementerian Agama yang dilakukan hari ini dan yang akan datang. Transformasi digital ini dianggap penting Bapak Ibu sekalian. Kita juga telah berupaya untuk menerjemahkan apa yang dimaui oleh para pimpinan kita, karena birokrasi itu kan bahasanya tuntas, dituntun dari atas. Atasnya jauhnya begini ya kita ikuti. Tentu anggaran-anggaran DIPA yang ada di kita itu kita sandingkan dan mengarah pada apa yang ingin dicapai oleh para pimpinan kita itu. Inilah birokrasi. Nah, transformasi digital ini akan diarahkan bagaimana pelayanan terhadap masyarakat kita, pelayanan keagamaan maupun pendidikan ini bisa terjamah dengan cepat dan baik. Jadi transformasi digital, jangan alergi terhadap perkembangan era digital ini. Kita telah memasuki di era disrupsi 4.0 di industri 4.0 ini. Bahkan sekarang sudah mulai ada yang menyebut 5.0 Bapak Ibu sekalian. Yang 4.0 saja kita ini sudah kewalahan. Disrupsi yang berkembang, perubahan yang kita ditandai dengan 3S. Speed, sudden, percepatan dari segala perubahan itu memang benar-benar di luar dugaan kita. Siapa sangka kalau hero matahari sekarang bisa tutup. Dulu orang kalau punya uang nih belanja ke sana kan gitu. Hari-hari ini sudah banyak yang tutup gerai-gerai semacam itu. Ini juga akibat pergeseran dari industri 4.0 ini. Kemudian perubahan yang tiba-tiba, tren yang mudah berubah. Jadi siapa yang tidak mengikuti tren mengembangkan bisnis ya kalah. Kita yang dulu-dulu kok tidak memantau anak-anak kita itu ternyata pengetahuan digitalnya sudah luar biasa. Kadang-kadang kita mikirnya belum sampai, anak 3 tahun kok wis paham main game, padahal bahasanya bukan bahasa kita nih. Seterusnya tapi sudah apa? Ini belum lagi nanti kalau sudah bisa baca anak-anak di usia SD, SMP, mereka bacaannya sudah tidak bisa kita memfilter lagi misalnya. Kita bisa jadi ketinggalan. Ini akibat di era disrupsi ini digital. Maka transformasi digital menurut Menteri itu penting. Kita harus segera untuk menangkap itu dan menjadi peluang yang bisa memberi kemajuan bagi Kementerian Agama. Saat ini sudah dianggap sebagai orang menyebut di era industri 5.0 ditandai dengan post-truck. Jadi sekarang itu sudah post-truck, pasca kebenaran. Sebenarnya orang-orang sudah paham yang benar itu seperti ini, tetapi karena ada kelompok tertentu ataupun genomik tertentu ingin membuat opini atau ingin membentuk satu garis apa itu, dia membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak benar. Tapi ini kebohongan yang diulang-ulang terus kemudian dijejalkan melalui jejak digital ini bisa mempengaruhi kebenaran. Jadi post-trucknya itu kebenaran yang sebenarnya bisa dikalahkan oleh kebenaran yang dibentuk padahal itu tidak semestinya. Ini era sekarang sudah pada itu Bapak Ibu sekalian. Ini para pakar sudah menyebut itu.
Nah, oleh karenanya Kementerian Agama menyebut itu transformasi digital penting untuk pelayanan KUA, pelayanan pendidikan, pelayanan haji, pelayanan wakaf, produk halal dan seterusnya. Ini banyak sekali. Lalu yang ketiga adalah revitalisasi KUA. Ini saya sebut sedikit. Jadi moderasi beragama, transformasi digital, kemudian revitalisasi KUA. Apa yang ingin dilaksanakan di revitalisasi KUA ini? Jadi termasuk infrastrukturnya, standar pelayanannya, dan SDM-nya. Ketika itu infrastrukturnya seperti apa? Kita terus bergerak di internal, kadang-kadang ada rehab untuk KUA, untuk infrastruktur. Dan saya sedikit bicara bahwa ketika tahun-tahun 2006, 2007 saya itu terus mewakili lomba KUA di Wonogiri nih, waktu saya di Kepala KUA Girimarto itu. Nah, orientasinya belum sampai ke sana, ya ada. Tapi di tahun 2009 sangat berbeda. Ketika saya di Kepala KUA Kota itu, juknis untuk lomba KUA itu katakanlah 90% itu infrastruktur. Juga saya mati-matian. Di 2009 saya sudah memulai, kalau pelayanan surat nikah langsung itu saya mulai di Girimarto sejak tahun 2003 ya. Di waktu itu saya dikunjungi oleh kepala KUA Lawas. Ini marah-marah nih, liane kurang dan seterusnya. Apalagi mohon maaf yang belum siap. Saya tahu juga Pak Mudin saya itu nanti nyambut saya kan gimana? Sudah saya hitung. Biasanya non sewu kalau ngelungi surat nikah hanya apa-apa, itu diserahkan Pak Kepala KUA dewi. Ya seperti ini, tapi saya lakukan. Tetapi dalam waktu yang 6 bulan mereka sudah bisa merasakan ketika masyarakat dilayani dengan baik, tidak akan mengurangi rezeki para mudin saya. Nikah kok langsung diganti surat nikah, saking senengnya mudine kalau kepala ini disamoni. Oke, nah jadi itu saya laksanakan betul. Dan ketika saya menyampaikan itu di program pertama merapat para kepala KUA, saya dibully. Tetapi beberapa akhirnya mengikuti. Di 2009 saya sudah naik. Saya harus bisa memberi kontribusi ke masyarakat Wonogiri. Pelayanan surat nikah ini yang rapi. Jadi di samping nikah langsung nombok, ini saya sudah beli printer passbook tahun 2009 ini Pak. Kita beli printer passbook, kemudian kalau sistem aplikasinya kita sudah mengikuti SIM card. Jadi orang daftar, saya sudah bisa menyelesaikan di NB-nya, kemudian bisa menyelesaikan di registernya, kemudian nanti kalau ingin untuk laporan ini juga sudah bisa linkkan, kemudian selesai kita cetak surat nikahnya, ini produknya sudah produk printer passbook kelas bank dan sebagainya. Tetapi printernya itu printer PLG. Kira-kira tintanya ini jangan sampai hilang 30-50 tahun lah gitu. Harapannya seperti itu. Sudah kita hitung. Ojo ya sih ATM nih kok agar 5 dino silang gambarnya ya Pak, gitu saja. Dan seperti itu kita sudah memperhitungkan itu. Infrastruktur penting. Nah, ini hari-hari ini juga begitu Pak, karena pelayanan kita pengen di KUA itu kan gratis. Kalau di luar baru bayar 600.000. Nek KUA-ne wae yo koyo mun gedunge, apa yo menarik kan gitu. Nah, Pak Menteri ini mencanangkan revitalisasi KUA, di antara yang bisa dijangkau saat ini adalah melalui akses anggaran SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Jadi ini SBSN sekaligus saya matur sedikit biar kita sama-sama ada refleksinya. Dana haji Bapak Ibu, dana haji ini kan dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kepalanya sekarang Pak Anggito Abimanyu. Dulu Kemenak Argaya kegiatan apapun susah buat jamaah Pak, karena rekening kita betul atas nama menteri, tetapi yang ngawasi itu kan KPK dan sebagainya. Setelah BPKH terbentuk, kita akan lebih mudah bikin program kayak ini. Oh ya ACC masuk akal, bikin program kayak ini, oke, dan seterusnya. Di antaranya pengembangan dari dana haji itu adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang sesuai dengan syar'i. Jadi dana haji itu juga untuk ini Bapak Ibu, diinvestasikan untuk kereta api, BUMN, ke gedung-gedung
madrasah kita ke Kemenang. Lah piye kuwi ora dibalekne? Justru dari dana yang dipegang oleh BPKS ketika dipinjamkan itu kan nanti juga akan negara ngangsur genti. Jadi awake dhewe ngutang sing bayar negara yang balekne teng BPKS tadi. Sehingga diantaranya kita sudah bisa menikmati revitalisasi KUA yang Wonogiri kota. Ini juga kami pertama kali untuk tahun 2016. Saya waktu itu selaku pejabat Kombatmennya, Bimpronya, betapa sulitnya waktu itu, tapi sekarang kita sudah bisa sedikit banyak sharing bagaimana menghadapi lakukan SBSN. Nah, ini penting bagi kita semua agar umat Islam bisa terlayani dengan baik. Nek gedungnya wis sampai tak kira ya jodoh apa ya do gelem. Gampangane ngoten. Rasa bayar. Seterusnya yang keempat Bapak Ibu, nikah terus. 4 ya, adalah Cyber University, Cyber Islamic University. Kementerian Agama saat itu telah memulai ada kuliah digital. Panjenengan di sini bisa kuliah di Cirebon. Ini yang saat ini baru diuji cobakan di UISI, ya, Universitas Syekh Nur Indonesia, Universitas Islam Syekh Nuryati Indonesia. Ini di Cirebon. Ini baru Pak, baru dimulai tahun ini. Jadi anak-anak yang sudah melek digital mau kuliah tidak harus sampai ke sana melalui digital. Ini baru uji coba. Kedepan harapannya itu seperti itu. Bocah apa ini? Nggih, ora usah tatap muka, ngerti yo iso lulus ya terjamin lah ini. Tidak tahu nanti. Yang tatap muka saja kadang-kadang juga sulit ya Pak ya. Tapi tidak tahu ini karena programnya Pak Menteri seperti ini depan dan itu mau tidak mau arahnya semua ke sana. Tim juga seperti itu. Kita di Kementerian sudah memulai baru satu se-Indonesia di UISI itu, Universitas Islam Syekh Nuryati Cirebon ini. Mahasiswanya dari berbagai daerah karena tidak harus datang ke sana. Lalu yang kelima adalah kemandirian pesantren. Pesantren yang dulu untuk bisa disebut sebagai lembaga resmi itu agak sulit. Sekarang justru sudah semakin luas cakupannya Bapak Ibu. Ada pesantren yang memang benar-benar punya lembaga resmi seperti yang saya sampaikan, dua MI, dua MTS, dua MA misalnya. Bahkan yang pesantren tidak punya itu karena ini anak-anak masih usia sekolah, masuk orang dua ijazah betul. Maka di situ diberi kesempatan untuk menyelenggarakan PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Di Purwantoro itu muridnya juga banyak, Pak. Muridnya juga banyak. Di Al-Fatah juga lumayan. Nah, harapannya apa? Ketika anak-anak dari pondok pesantren ini yang kalau kemarin lulus ya mungkin itu hanya ijazah pondok, ke depan dia disetarakan dengan yang sudah lulus MI, lulus MTS ataupun SMP dan lulus SMA. Kalaupun cari pekerjaan melalui pendidikan formal atau standar pendidikannya itu pendidikan yang formal, maka itu yang dipakai juga. Mau melanjutkan perguruan ini juga boleh. Yang sudah lulus kuliah dapat di perguruan ini sama bisa. Nah, nanti tergantung apa diterima atau tidak kan tergantung kemampuannya. Apalagi saat ini mohon maaf orang-orang yang tekun di bidang Al-Quran itu juga sudah banyak dihargai. Contoh di beberapa waktu yang lalu Undip, UI itu memberi porsi walaupun tidak banyak. Anak-anak yang sudah hafal Al-Quran mau kuliah di kedokteran bebas tes. Itu kan contoh. Nah, kalau untuk seperti itu juga harus pegang ijazahnya. Ini yang kelima. Lalu yang keenam adalah Religiosity Index. Harapannya apa? Indonesia ini ke depan Bapak Ibu akan menjadi panutan dunia tentang kerukunan, keharmonisan di tengah kemajemukan. Di Religiosity Index kita itu
tempat yang tinggi. Dan kalau kita baca-baca berbagai ulasan, kalau ingin belajar tentang kemajemukan itu sudah banyak yang merekomendasikan ke Indonesia, yang dari Yaman, yang dari Arab, yang dari mana, haji apalagi. Penyelenggaraan haji itu Indonesia sudah kiblatnya. Majemukan hari ini Indonesia juga sudah menjadi model beberapa negara kepingin banyak belajar tentang kemajemukan di Indonesia. Nah, ini adalah 6 program prioritas, tapi ada diselipkan satu lagi, yakni pencanangan tahun toleransi pada tahun 2022. Jadi tahun ini dicanangkan biar nanti di tahun 2022 itu betul-betul sudah bisa terbentuk satu era tahun toleransi. Ini Bapak Ibu 6 atau yang terakhir tambah satu adalah kita sebut 7 dari program prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian kita. Lalu kita akan kembali kepada sedikit tentang moderasi beragama. Jadi posisinya di situ Bapak Ibu. Kenapa kita hari ini harus membahas atau menyampaikan tentang moderasi beragama? Karena apapun yang kita lakukan di seluruh elemen, baik di pendidikan, di haji, di dirjen Humas Islam, di Subak, Katolik, Hindu dan seterusnya, semuanya tentu harus searah, punya goal yang sama, punya arah yang sama menuju pada apa yang ingin dicapai oleh kementerian yang telah ditetapkan melalui Renstra kita. Baik, kita bicara tentang moderasi beragama. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Kita bicara tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu tadi sudah kami sampaikan, cekak AOC, cekak ature, bagaimana kita berada dalam posisi tengah-tengah dalam bersikap memandang tentang keagamaan ini. Kita bisa meyakini dengan sungguh-sungguh apa yang kita pedomani, kita yakini itu adalah hal yang paling benar, tetapi tanpa meniadakan, tanpa menghormati kebenaran yang dimiliki orang lain. Jadi tetap kita itu meskipun awal diri paling benar, dan ekonomi rumah saya benar ya biasa saja. Ini kita di tengah-tengah, tidak mengklaim yang paling benar. Mungkin dia ya punya kebenaran sesuai dengan keyakinannya. Ini harus dikembangkan baik internal maupun eksternal. Internal antar umat beragama, antar umat Islam sendiri misalnya, ini juga harus kita kembangkan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam, ada MTA, ada LDII, ada Nahdlatul Wathon, dan seterusnya begitu banyak, dan terus berkembang itu Bapak Ibu. Kalau di internalnya sendiri dengan berbagai baju yang sekarang berkembang itu tidak rukun, bagaimana negara ini akan terus bisa stabil? Di internal itu, internal umat beragama harus dikembangkan sikap toleran, tawassul, dan juga menyangkut ke luar antar pemeluk agama. Jadi meskipun berbeda, kita dalam satu atap di Kementerian Agama, yang ini agamanya Kristen, ini jadi guru agama Buddha, ini jadi penyelenggara Katolik, kita saling menghormati karena dia ibarat disuruh pindah agama dengan diganti uang berapapun juga tidak mau, karena keyakinan. Di internal kita harus kita bangun yang baik, terhadap eksternal juga harus kita baik. Apa Bapak Ibu yang kita lakukan untuk bisa mewujudkan itu, moderasi beragama itu? Yang pertama adalah penguatan cara pandang, sikap, dan praktek agama jalan tengah. Jadi moderasi beragama itu bisa kita wujudkan menurut para pemikir, menurut apa yang telah dirumuskan oleh para pejabat di Kementerian Agama, yang ini tentu sudah merangkum dari berbagai kajian, hasil riset
dari para balitbang ya, dan litbang kita, kemudian dari pendapat-pendapat para ahli dan seterusnya, maka dirumuskan ada 5 langkah yang bisa kita anggap untuk membentuk profiling moderasi beragama di antara kita semua. Tadi yang pertama adalah penguatan cara pandang, sikap tentang moderasi beragama. Jadi kita kalau di tengah masyarakat dengan majemuk, ya itu tadi cara pandangnya, cara sikap kita. Ya nek kono rapodo aku ora gelem nganggo kunut ora apa-apa. Aku nganggo kunut ya kono rasa geger. Kene seneng tahlilan, sing rasa seneng ora rasa ngafir-ngafir tahlilan dan seterusnya. Ini cara pandang di tengah. Karena semuanya punya dasar. Wah, dongo kok ngangkat-ngangkat tangan koyo apa lah. Ada yang serkelos rasa ngangkat tangan Gusti Allah sing jangan. Tapi yang angkat tangan juga punya dasar. Kata apa? Rasul ya dari tidak doa itu termasuk hadis yang mutawatir. Enak sih menyebutnya kanjeng Nabi nek doa ngangkat asalnya sak ngumpuli kepala. Ente sing sejajar panggang. Ente mau sejajar dada. Tetapi dari kumpulan hadis itu dalam mustalahul hadis ya. Dalam ilmu hadis dibahas oleh para ahli itu, para ahli hadis. Ini masuk dalam kategori hadis mutawatir bil makna labilafdi maknanya sama, tetap mengangkat tangan, tapi lafalnya berbeda-beda. Ada yang atas, ada yang tengah, ada yang agak sekian. Begitu juga contoh ketika gosok gigi, itu juga hadis mutawatir. Kalau anak syukur alam mati, lama tahu bisyiwak tidak kulli sholatin, itu contoh. Nah ini yang seperti ini, orang yang angkat ini jangan dibully, jangan tidak. Ya monggo punya dasar misalnya. Ya kalau tidak, ini cara pandang, cara sikap kita harus di tengah seperti itu. Yakinlah bahwa apa yang dipraktekkan itu punya landasan, punya dasar, sehingga kita layak untuk menghormatinya. Lalu langkah yang kedua adalah penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Jadi kudu rukun. Sing dirukun ke apa nih? Wonge, bukan ajarannya. Yang dirukunkan adalah orangnya. Jadi kerukunan dan harmonisasi umat beragama. Kita sedang merancang Bapak Ibu tahun ini mengajukan proposal ke wilayah provinsi, akan mengajukan desa sadar kerukunan. Ini yang kita pandang di antara saat ini Karang ya, Karang Soloimo itu. Daerah Karang itu, di desa Karang itu, di situ ya ada masjidnya, ada viharanya, ada gerejanya, tetapi masyarakatnya rukun, Pak. Harapannya itu ya seperti itu. Ya sudah sesuai dengan tujuannya atau Tuhannya masing-masing, tetapi tetap rukun. Nek kerja bakti yo iso bareng. Nek sis kamling jogo pos yo iso bareng. Jagung yo iso bareng, dasarnya tetapi dalam hal ibadah monggo dengan keyakinannya ketika dia menyelenggarakan hari raya Paskah misalnya atau kebaktian di gereja Natal misalnya, yang menjaga dari umat Islam misalnya, atau sebaliknya ketika pelaksanaan Idul Fitri mereka jaga pakai dan sebagainya. Ini harapan kita ke depan itu seperti itu, Pak. Jadi orang-orang pemeluk agama ini yang dirukunkan bukan ajaran agamanya. Lalu yang keempat adalah peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama itu yang kita lakukan hari ini dan terus akan kita lakukan. Kualitas pelayanan kehidupan beragama itu melalui apa saja? Yang melalui yang di Dirjen Mas Islam ya masjidnya, di penyelenggara Katolik ya gerejanya, di Dirjen Perdisnya ya madrasahnya, guru agamanya. Ini semua terus dikembangkan pelayanannya, kualitasnya biar bertambah. Lalu yang kelima adalah pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Ini yang akan dilakukan untuk menuju moderasi beragama tadi. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan itu maksudnya apa?
Kira-kira cakupannya apa? Bahwa dalam agama itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya potensi untuk pengembangan ekonomi luar biasa. Kita ambil satu contoh saja. Ketika dilaksanakan satu kegiatan event nasional, MTQ nasional kok misalnya di Wonogiri, itu pasti selain negara itu mengeluarkan anggaran, ini masyarakat di sekitarnya juga akan bergerak ekonominya. Ada nanti yang minimal rumahnya disewa, hotel di sekitar itu disewa, belanja pangannya di situ untuk penyediaan akomodasi juga akan laku, apa-apa yang kira-kira pasti akan ada pergerakan ekonominya. Belum lagi aset wakaf luar biasa. Kalau di Semarang, di Demak itu saya dengar, loh, Bondo Kauman itu kok sampai 41 hektar tanahnya itu. Contoh. Kemudian wakaf ini sekarang tidak hanya wakaf tanah, Bapak Ibu sekalian, wakaf produktif, wakaf uang. Kalau dulu identik, kalau saya wakaf itu naik wakaf gedung kios, sak lemah, sak gedung gue sak terus. Sekarang tidak lagi. Aku wakaf gedung ini 10 tahun, boleh berjangka. Tidak diketawakan lagi, ujarnya wakaf kok dijalurnya. Tidak, memang kita berjangka, ini wakaf produktif. Aku ini wakafnya ini, kiosku kita wakafnya bu, 20 tahun. Kalau baru 20 tahun, balikin saya lagi, kan gitu. Boleh. Wakaf uang langsung boleh. Maka di sini sumber daya dan sumber daya keagamaan terkait dengan ekonomi ini juga penting untuk didaya gunakan. Wisata religi, kemudian penyelenggaraan haji dan sebagainya, semuanya itu punya potensi ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, itu 5 langkah yang sedang dan akan terus dilakukan oleh kementerian dalam rangka membentuk federasi beragama ini. Lalu kita kepengen lihat janjane kalau nanti orang per orang, individu kita semua ini sudah dianggap bagus di dalam menyelami dan memperdomani, menghayati moderasi beragama itu, indikasinya apa? Ada 4 indikator. Ada 4 indikator keberhasilan dalam pengembangan moderasi beragama ini. Nanti akan dilihat oleh kita semua dan siapapun yang ingin membaca tentang moderasi beragama di Indonesia itu berhasil atau tidak. Ini akan kita ukur. Yang pertama adalah tentang komitmen kebangsaan. Indikatornya harus ke sana. Jadi kalau tadi 5 langkah untuk menuju ke sana, berhasil atau tidak nanti akan dilihat dari 4 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Karena apa? Kita ini terlahir dari rahim kebinekaan. Betul rahim kebinekaan. Yang berjuang untuk merdeka juga tidak hanya umat Islam. Suku kita juga sangat-sangat beragam. Kemudian yang bisa berkontribusi dalam pembangunan ini juga seluruh elemen. Pemeluk agama manapun semuanya berkontribusi. Nah, dengan ini maka tidak boleh setelah ada Andukan Universal Indonesia tahun 45 bahwa kita itu negara kesatuan. Pokoknya 5 agama pada saat itu diakui dan boleh hidup. Kok sekarang tiba-tiba ada yang kepingin, pokoknya sekarang gue kudunya guru Islam loh. Nanti saya nggak daerah gue kudu Kristen loh. Tidak boleh. Komitmen kebangsaan ini harus muncul. Ini tanda bahwa kita itu berhasil dalam membangun moderasi beragama. Maka dimanapun kita berada, di situ kita akan menjunjung tinggi kemajmuan, perbedaan, dan diikat dalam satu persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah watoniyah. Komitmen kebangsaan harus jelas, seperti tergambar di desa kesadaran sadar kerukunan beragama tadi. Meskipun berbeda agamanya, meskipun berbeda sukunya, semuanya berkomitmen bahwa kita ini adalah satu. Kemudian indikator yang kedua adalah dia punya sikap anti kekerasan. Jadi anti kekerasan, komitmen kebangsaannya jelas. Yang kedua anti kekerasan. Kalau ketemu yang tidak sepaham, tidak akan membuli. Bulian itu kan kekerasan secara psikologis, atau disebut kekerasan secara psikologis. Apalagi kalau kekerasan secara fisik, tentu tidak boleh. Jadi itu
Yang kedua, kita itu punya sikap anti kekerasan, meskipun berbeda orang dan gampang geger, cincing-cincing lintingan apa kelambi jak mupiye misalnya. Orang belum cukup wawasan, belum punya perbandingan ataupun belum menyelami tentang bagaimana kita bersikap di tengah itu kan. Pokoknya sebenarnya ngantek kowe ora gelem, ngantek kowe beda, ayo jak mupiye perang. Ini anti kekerasan ini harus menjadi tolak ukur kalau kita sudah moderat, insya Allah anti kekerasan. Yang ketiga adalah toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi. Toleransi tadi juga sudah kami ulas bagaimana kita hidup standing dengan pemeluk agama lain bisa rukun dan seterusnya. Toleransi. Yang kita baca dari penelitian Dr. A.M. Hendro Priyono, jadi ketika S3-nya ini kan beliau menyampaikan kenapa terjadi kekerasan dan intoleran di Indonesia itu. Ini yang timbul oleh kaum agamawan karena di situ terjadi split personality, pembelahan kepribadian, belum menyatu antara apa yang dipahami, apa yang akan dituju dengan penghormatan, penghargaan pada orang lain. Dia punya keyakinan, punya keinginan, tetapi orang lain kok tidak. Ya maka dipikir nih, ini kepribadiannya sudah terbentuk. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, tolak ukurnya, indikator ketika kita sudah moderasi adalah mampu melaksanakan kearifan budaya. Jadi ada relasi budaya dan agama. Tidak usah mempertentangkan antara budaya dengan agama. Jadi local wisdom kita itu muncul. Kalau ada penyelenggaraan kegiatan sifatnya budaya, tidak usah dibahas ini menurut akidah, ya pas dan sebagainya. Karena ini budaya. Sintik banyak itu akan punya kontribusi terhadap pengembangan keagamaan itu sendiri. Hanya kalau bisa yang kira-kira tidak pas, ya kita arahkan. Jadi contoh ketika orang Kudus tidak mau berkorban dengan menyembelih sapi, itu adalah bentuk local wisdom. Sapi halal, tetapi karena pada saat itu umat Hindu juga masih banyak, kok sapi itu dianggap binatang suci yang tidak boleh disembelih oleh orang Hindu. Maka di sana ada kearifan dari para kiai sampai hari ini, korban yang iso rasa sapi diganti korban kebu, ganti korban kambing dan sebagainya. Lalu halal dengan di lokal wisdom. Kemudian ada perayaan sekaten. Kita harus lokal wisdom di situ. Ini sahadatnya dari sekaten dan seluruhnya. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan mungkin disertai dari minggu sekaten kok ya sing obluk nih dulu misalnya. Ya sampai pinggir lokal kita ada. Tetapi yang obluknya ini nggak boleh kan gitu aja. Ini harapannya kita punya lokal wisdom, ada relasi budaya dan agama itu bisa diaturkan. Dan apa ya, ada MTQ, pesparani kalau Kristen, Katolik dan seterusnya ini diharapkan kita bersama. Baik Bapak Ibu, jadi indikasinya ada 4 itu tentang moderasi beragama. Orang kita sudah punya komitmen kebangsaan, kemudian anti kekerasan, bisa toleran dan bisa mengayomi kearifan lokal terhadap budaya dan agama itu bisa tidak harus bertentangan tanpa kehilangan akidahnya. Ini tanda-tanda bahwa kita insya Allah sudah masuk keberhasilan dalam pelaksanaan moderasi beragama. Kami ini yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf Pak tidak ada tanya jawab, tidak ada sesi tanya jawab karena ini saya sudah di WA lagi ditunggu dari Pak Antonius Soekarno ini kegiatan di Saraswati. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen membangun dalam menghayati keagamaan ini dalam posisi tengah
jalan tengah Kapasut atau yang disebut dengan kita itu moderat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.